Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'lim Qur'anil adim wa nusuli wa nuslimu ala man talaqul Qur'ani min ladunna hakim alimin wa ala alihi wa ashabi mujawidin lil kitabil mubin wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya, langsung saja, inilah tata cara pembelajaran ilmu tauhid, yaitu yang bab pertama dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkam Isti'adzah wal Basmalah, yaitu hukum membaca taujang benar itu gimana. Inilah videonya, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk Anda semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca Al-Quran, hendaklah mengetahui tata cara menyambung dan memutus bacaan pada dua tempat, yaitu ketika membaca isti'adzah, bismillah, dan awal surat. Dan yang kedua itu ketika membaca basmalah di antara dua surat. Cara menyambung dan memutus bacaan pada kedua tempat tersebut sangat perlu diketahui agar dapat membaca Al-Quran dengan tertib dan tidak jatuh pada kekeliruan karena menerapkan cara yang tidak diperbolehkan. Pengertian isti'adzah dan bismillah. Isti'adzah menurut bahasa adalah memohon perlindungan, pemeliharaan, dan menjaga atau penjagaan, sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang dimaksudkan untuk memohon pemeliharaan dan perlindungan Allah dari kejahatan syaitan. Lafaz isti'adzah itu seperti lafaz ta'awudz, yaitu yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang namanya lafaz isti'adzah. Nah, sebelum memulai saya menerangkan tata lafaz isti'adzah dan lafaz basmalah. Lafaz ini sebenarnya berbentuk kalimat khobar. Nah, lafaz ini yang arti dari isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu lafaz ini asli berbentuk itu untuk kalimat khobar atau keterangan, yaitu tapi bermakna permohonan. Nah, itu tapi bermakna permohonan. Itu seperti dalam lafaz Allahumma akhidni billahi minasyaitonir rajim, yang artinya itu untuk meminta perlindungan dari godaan setan, dari para setan, yaitu inti mencari perlindungan, memohon, yaitu memohon peliharaan dan perlindungan Allah dari kejahatan setan. Nah, itu tata cara kan sabar setan. Isti'adzah bukanlah merupakan ayat Al-Quran, tapi keberadaannya ditetapkan dalam Al-Quran seperti hanya surat An-Nahl, yaitu halaman 16 ayat 98 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'ata Qur'anna fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, itu dalam surat An-Nahl ayat 98. Lafaz bismillah itu lafaz bismillah, para ulama sepakat tentang penetapan basmalah pada setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Nah, apabila kecualikan disuruhkan surat At-Taubah. Cara membaca isti'adzah dan basmalah di awal surat dalam hal ini ada 4 cara. Nah, ini dalam keterangan dalam fatrah fi fasun fi ahkamil isti'adzah wal basmalah, itu dalam keterangan kitabul Hidayatul Mustafid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Mahmud radhiyallahu anhu. Nah, yang keterangannya hukum isti'adzah dan basmalah. Jika seorang yang membaca bacaan ta'awudz, basmalah, dan surat, maka ada berapa wajah? Nah, ada dalam keterangan dalam kitab Hidayatul Mustafid itu ada keterangan ada 4 wajah. Nah, 4 wajah itu
Apa saja? Nah, apa saja? Yang satu, yang pertama yaitu yang nomor satu, memutus semuanya. Yaitu arti dari memutus semuanya, ta'awud dan lafadz bismillah itu harus dipotong-potong. Nah, maksud dipotong-potong itu satu nafas demi satu napas sampai satu napas. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya memutus semuanya atau memutus satu demi satu. Dan yang kedua itu menyambung basmalah dan surat saja. Yaitu yang kedua menyambung basmalah dan surat saja, yaitu maksudnya seperti ini. Yaitu seperti contoh itu menyambung basmalah dan surat saja, seperti contoh menyambung dalam dalam lafaz bismillah dan surat al-fatihah. Nah, contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tata cara menyambung basmalah dan surat saja. Dan yang ketiga, menyambung isti'adah dengan basmalah, yaitu menyambung isti'adah yaitu sampai ta'awud. Maksudnya isti'adah ini mengucapkan ta'awud. Seperti contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu contohnya menyambung isti'adah dengan basmalah. Dan yang keempat, menyambung seluruhnya. Nah, ini kudu benar-benar napasnya. Tarik napas dulu, tahan napas, ambil napas yang panjang, kemudian ta'awud atau isti'adah atau bismillah langsung surat, itu digabungkan menjadi satu. Nah, contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ulang lagi karena napasnya kurang. Nah, itu napasnya kurang itu tetap salah. Diulang lagi. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang benar, menyambung seluruhnya. Tapi kalau nggak kuat, yang penting pakai nomor satu, yaitu memutus semuanya, memutus satu demi satu. Lafadz ta'awud sendiri, lafadz bismillah sendiri, langsung surat sendiri, yang paling enak untuk menapas kita semua. Nah, kemudian fiha arbatun, salah satu aljihi jaizatu wa aljihu wa azharuhu. Itu jika seorang membaca basmalah di antara dua surat, maka berapa wajah di situ? Yaitu di situ ada 4 wajah, 3 wajah, boleh 1 tidak, memutus semuanya, menyambung basmalah dengan surat dan menyambung semuanya. Nah, adapun yang tidak boleh menyambung akhir surat itu dengan basmalah dan waqaf, memulai dengan basmalah. Alasan tidak diperbolehkannya. Nah, alasannya kenapa? Kenapa lafadz bismillah itu tidak boleh di akhir surat? Dikarenakan alasannya itu hal tersebut membuat prasangka bahwa basmalah akhir surat. Nah, seperti dalam kitab Hidayatul Mustafid itu wawajjahu adamu jawazirihi annahu yarhamu annal basmalah min akhir surat. Nah, tetap artinya yaitu hal tersebut membuat prasangka bahwa basmalah akhir surat, karena apabila basmalah itu diuraikan, lafadz bismillah itu diuraikan dari surat, maka itu akan menjadi prasangka buruk karena sudah kesepakatan para ulama. Dan itu basmalah karena lafadz basmalah atau surat yang basmalah adalah ayat turun pertama, yaitu surat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, gitulah tata cara pembelajaran hukum-hukum isti'adah wal basmalah atau tata cara pembacaan
ta'awud dan basmalah yang benar. Dan sekian, apabila ada kesalahan dalam ucapan, saya minta maaf, beribu-ribu minta maaf. Dan semoga adanya video ini bermanfaat untuk saya dan untuk Anda semua. Karena marilah kita mengkaji, hidup itu perlu mengkaji, kalau tidak mengkaji itu tidak kaji. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.